Dalam rilis resmi AirAsia Indonesia beberapa saat lalu, Komisaris Utama AirAsia Indonesia, Pin Haris mengatakan ia sangat senang menyambut Ralin masuk ke dalam jajaran komisaris. Seperti juga AirAsia, Ralin telah menginspirasi banyak masyarakat Indonesia untuk menjelajahi dunia melalui film-film yang dibintanginya. Dan sekarang untuk informasi apa sebenarnya yang menyebabkan keputusan CEO AirAsia Tony Fernandes ini memilih Ralin Shah menjadi Komisaris Independen AirAsia Indonesia. Kita sudah terhubung melalui Skype dengan Dewan Pengawas Jaringan Penerbangan Indonesia, Ziva Narendra Arifin. Selamat sore Mas Ziva. Selamat sore Putri, apa kabar? Mas Ziva, saya baik-baik saja, terima kasih. Saya harap Anda juga baik-baik saja. Apa alasan Tony Fernandes, mengapa Ralin? Kalau dari tanggapan saya dan juga rekan-rekan ya, ini berita yang cukup mengejutkan ya. Saya rasa dari publik juga beranggapan demikian. Namun sebetulnya kalau dari tanggapan saya ini sangat simpel. AirAsia Indonesia selama beberapa tahun terakhir memang memfokuskan kapabilitas dan juga kapasitas perusahaan untuk menuju ke IPO. Kita tahu rencana untuk go public ini sudah berjalan selama kurang lebih 2-3 tahun. Nah, diangkatnya Ralin Shah sebagai komisaris independen, menurut saya tidak lebih dari representasi beliau sebagai brand ambassador, yang tentunya sebagai public figure yang mempunyai pengaruh cukup banyak ke masyarakat dan juga sudah dikenal oleh publik umum, diharapkan dapat menaikkan prestis atau valuasi dari perusahaan tersebut, sehingga di mata publik brand AirAsia ini istilahnya lebih public friendly. Saya kira sih alasan utamanya Tony Fernandes lebih dari segi brandingnya. Oke, jadi memang ini artinya tentang image ya, tapi sampai harus mendapatkan jabatan khusus di AirAsia Indonesia yang sekarang posisinya sedang bagus, apalagi kalau misalnya mau IPO kan semuanya akan dilihat nih, dewan direksinya siapa, komisarisnya siapa, jadi sangat-sangat sensitif justru kan saat-saat seperti ini, Mas Ziva? Betul, sangat sensitif dan ini sebetulnya adalah move atau gerakan atau keputusan yang sangat bold ya, sangat berani dari Tony Fernandes karena ini bisa berimpact positif, bisa berimpact negatif. Positifnya dari kacamata publik atau umum bisa berdampak, brand ambasadornya sudah cukup dikenal, mempunyai public figure yang bagus, maka reputasinya naik sehingga masyarakat lebih tertarik untuk mungkin masuk ke dalam membeli saham AirAsia. Namun ada juga risiko dari aspek negatifnya. Aspek negatifnya adalah ketika yang melihat adalah dari kalangan industri penerbangan, khususnya yang mengetahui seluk-beluk teknis, operasional, dan juga segala macam detail dalam penerbangan yang begitu kompleks, bisa memandang, lalu apakah dampak dari pengangkatan Ralin ini kepada performa AirAsia dari aspek misalnya safety, bukan hanya pelayanan, keselamatan, keamanan, dan mungkin juga portfolio bisnis AirAsia sekarang. Yeah. Karena yang sebetulnya yang lebih penting, karena ini adalah industri penerbangan yang mengedepankan aspek keselamatan, apa pengangkatan ini impactnya kepada peningkatan keselamatan dan keamanan AirAsia ini. Iya, pernahkah sebenarnya ada perusahaan penerbangan lain yang juga mendapuk seorang figur publik, aktris, pekerja seni menjadi komisaris independennya di dunia? Kalau dari pengetahuan saya sih belum bisa mengatakan ada yang pernah diangkat sebagai komisaris kecuali sebagai maskot atau sebagai brand ambassador. Iya, brand ambassador saja ya. Yang memang di-employ khusus untuk bagian dari media campaign dan promosi mereka. Tapi kalau komisaris jujur saja ini berita baru buat saya gitu. Oke, tapi seberapa besar dalam tanda kutip kuasa seorang komisaris independen dalam dunia penerbangan ini? Itu kembali ke dalam struktur shareholdersnya nanti ya. Apakah kita membicarakan berapa besar share yang diberikan kepada Nona Ralin Shah ini? Apakah dia akan mempunyai andil dalam rapat umum pemegang saham atau rapat umum pemegang saham luar biasa? Seberapa besarkah suara beliau dalam menentukan arah perusahaan? Nah, kalau misalnya porsi yang dipegang sebagai komisaris itu bukan mayoritas ya maka mungkin tidak terlalu signifikan. Tapi kalau misalnya memang khusus untuk Indonesia AirAsia ini Ralin memiliki saham yang atau suara yang cukup mayoritas, maka tentunya itu akan menentukan arahnya perusahaan juga.
Mas Ziva, sebenarnya kalau misalnya dilihat sekarang, apakah bisa dilihat bahwa ini sebenarnya adalah kondisi yang sangat win-win bagi keduanya, terutama juga untuk Ralin, tidak hanya sebagai brand ambassador, tapi kemudian ada jabatan khusus di situ? Tentu ya, kalau kita lihat dari sejarah kiprahnya Ralin dalam dunia entertainment, kemudian juga dia mempunyai pendidikan tinggi dan mungkin juga tadi kalau tidak salah juga ada berkecimpung dalam dunia politik. Tentunya pengalaman dalam bidang penerbangan yang mempunyai hubungan erat dengan berbagai industri itu sangat menguntungkan secara portfolio pribadi Ralin. Lalu dari sisi AirAsia tentunya dengan mempunyai public figure yang begitu dikenal, terutama di Indonesia, akan menaikkan prestisnya secara brand. Oke. Demikian. Dampak terdekat ya, kira-kira apa ini Mas Ziva? Kalau dampak terdekat, saya rasa pada saat IPO nanti akan banyak publik Pertanyaan yang gitu ya? berminat untuk membeli sahamnya AirAsia. Oh, terdekatnya justru itu, bisa justru dampaknya bagus gitu ya? Betul, dan mungkin karena penetrasinya ke masyarakat, ke publik sebagai bukan hanya ke segmen upper end ya, atau ekonomi atas, karena kan selebriti itu biasanya impact-nya kan ekonomi menengah, juga ke bawah juga. Jadi mungkin ini akan men-attract market buyer yang cukup tinggi dari berbagai kalangan gitu. Oke, jadi kalau menurut Anda langkah yang diambil Tony Fernandes ini apa nih sekarang? Karena pasti di dunia aviasi misalnya di grup Anda gitu, pasti sudah ada pembicaraan soal ini nih sekarang. Betul. Dengan Tony Fernandes dan begitu juga dengan kalangan entrepreneur penerbangan lainnya seperti Richard Branson dan lain-lain, ini tidak pernah ada keputusan yang tidak bold yang saya bilang tadi ya, tidak pernah ada keputusan yang Tony itu bukan safety player, jadi dia ketika membuat sebuah keputusan pasti dia akan memberikan sepenuhnya. Ini adalah langkah yang berani tapi juga riskan gitu. Yeah. Kalau dilihat apakah ini berdampak secara langsung kepada performa AirAsia, saya kira dalam aspek operasi tadi tidak, lebih ke branding. Tapi kita lihat juga AirAsia itu kan mempunyai sebuah kedudukan atau reputasi yang cukup bagus dari segi perawatan pesawat, dari masalah on time performance, dari masalah kru, kemudian masalah pesawatnya juga. Ini semua dalam reputasi yang cukup baik. Gitu. Jadi dampaknya kepada existing AirAsia secara operasional saya kira tidak signifikan, tapi lebih ke branding. Oke, baik. Terima kasih Mas Ziva Narendra Arifin, Dewan Pengawas Jaringan Penerbangan Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Skype.